Ini adalah demonstrasi sederhana yang sering dilakukan guru di kelas. Tapi, sudahkah kalian coba sendiri melakukannya? Hai kawan belajar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Bersama saya, Karina, kita akan membahas tentang hubungan gaya dan gerak dengan 3 hukum Newton yang berlaku. Sebelumnya kalian tentu telah mengenal 3 hukum Newton tentang gaya dan gerak. Hukum 1 Newton menyatakan jika jumlah gaya adalah 0, maka benda tidak akan mengalami perubahan gerak. Pada hukum 2 Newton, jika jumlah gaya tidak sama dengan 0, maka pada benda akan terjadi perubahan kecepatan. Hukum 3 Newton adalah gaya aksi-reaksi yang merupakan gaya interaksi antara dua benda yang berbeda, memiliki besar yang sama, dan berlawanan arah. Dari demonstrasi sebelumnya, coba kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada gelas dan taplak meja. Perhatikan penguraian gaya-gaya pada gelas berikut ini. Gaya berat, gaya yang merupakan gravitasi bumi pada benda. Gaya berat bekerja pada pusat benda menuju ke pusat bumi. Gaya normal, gaya normal adalah gaya sentuh antara permukaan gelas dengan taplak meja. Gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang yang bersentuhan menuju ke bendanya. Sampai di sini, coba cek kembali, adakah gaya lain yang bekerja? Sekarang, coba kalian hubungkan keadaan gelas ini dengan hukum Newton yang berlaku. Pada keadaan ini, apakah benda bergerak? Hukum Newton yang mana yang dapat kita gunakan pada benda yang diam? Ya, karena gelas diam, maka pada gelas berlaku hukum 1 Newton. Coba kita misalkan adanya sumbu kartesius untuk menganalogikan arah gaya pada gelas. N bernilai positif karena mengarah ke sumbu Y positif. Sedangkan W bernilai negatif karena mengarah ke sumbu Y negatif. Sekarang, coba kita jumlahkan kedua vektor gaya ini. Kita masukkan gaya-gaya pada hukum 1 Newton. Maka, didapat bahwa besar gaya N yang menarik gelas ke atas sama dengan besar gaya W yang menarik gelas ke bawah. Hebat! Sekarang, kalian telah mampu menguraikan gaya-gaya dan menghubungkannya pada hukum 1 Newton. Mudah bukan? Oke, sekarang kita coba uraikan gaya dan gerak pada gelas ketika taplak meja di bawahnya ditarik dengan cepat. Terlihat bahwa gelas hampir tidak bergerak. Kalian tahu kenapa? Ketika taplak meja ditarik, maka ada gaya tarikan dari tangan. Kita gambarkan gaya ke arah kanan sebagai F. Adakah gaya lain yang bekerja? Adakah gesekan di sana? Coba kita misalkan, seandainya ada gaya gesek pada taplak meja dengan gelas. Jika taplak meja bergesekan dengan gelas, dapat kita gambarkan adanya gaya gesek yaitu Ft antara taplak meja dengan gelas yang melawan arah gerak taplak meja. Karena taplak meja bergesekan dengan gelas, maka seharusnya gelas juga bergesekan dengan taplak meja. Artinya, pada gelas juga ada gaya gesek Fg. Gaya gesek antara gelas dengan taplak meja adalah pasangan gaya aksi-reaksi. Ingat, hukum 3 Newton bahwa pasangan gaya yang besarnya sama namun berlawanan arah dan bekerja pada dua benda yang berbeda. Jika pada gelas ada gaya yang menarik ke arah kanan yaitu Fg, maka jumlah gaya pada gelas tidak mungkin 0 karena tidak ada gaya lain yang melawan gaya gesek tersebut. Sehingga gelas seharusnya akan ikut bergerak bersama taplak meja. Namun, pada keadaannya,
gelas tidak mengalami perubahan gerak. Jadi, seharusnya jumlah gaya pada gelas adalah 0. Maka, pastilah tidak ada gesekan antara gelas dengan taplak meja. Bagaimana? Mudah bukan belajar fisika? Agar lebih mahir, cobalah sendiri menguraikan hubungan gaya dan gerak pada keadaan benda yang berbeda. Tetap akses portal Kawan Belajar untuk belajar lebih banyak dan menyenangkan tentang fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kawan Belajar dan